Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghaznawiyah adalah dinasti Muslim Persia yang berasal dari budak-budak Turki. Dinasti ini berkuasa dari 975 hingga 1187 di Persia, Transoksiana, serta bagian utara India. Pusat pemerintahannya berada di Ghazni, sebuah kota Afghanistan. Secara politik dan budaya, dinasti ini terpengaruh oleh pendahulunya, yaitu dinasti Persia Samaniyah, yang pada masa puncak kejayaannya menguasai sebagian besar Iran, Transoksiana, dan India Utara antara tahun 977 hingga 1186. Dinasti ini didirikan oleh Sabuktigin, yang dimulai saat ia sukses menguasai Ghazna setelah ayah mertuanya, Alptigin, wafat. Alptigin adalah mantan jenderal kekaisaran Samaniyah dari Balkh di sebelah utara Hindukush di Khurasan Raya. Meskipun dinasti ini berasal dari etnis Turki Asia Tengah, namun telah sangat terpengaruh Persia dalam bidang bahasa, budaya, sastra, serta adat kebiasaan, sehingga beberapa ahli memandangnya lebih sebagai suatu dinasti Persia daripada Turki. Anak Sabuktigin, Mahmud dari Ghazni, mendeklarasikan independensinya dari Kekaisaran Samaniyah dan meluaskan wilayah Kekaisaran Ghaznawiyah hingga ke Amudarya, Sungai Indus dan Samudra Hindia di sebelah timur, dan ke Re dan Hamadan di sebelah barat. Sebagai penguasa terbesar dari dinasti ini, Mahmud Ghaznawi merupakan milestone bagi sejarah anak benua India di dalam hubungannya dengan dunia Islam. Ia menyatakan diri sebagai seorang penguasa merdeka dan untuk pertama kalinya memakai gelar Sultan. Pada tahun 997 Masehi, Mahmud melanjutkan penaklukan Samaniyah yang telah dilakukan olehnya, tanah sahih kerajaan Ismail, Sind dan Buwayhid. Bisa dikatakan pada masa pemerintahan Mahmud, dinasti ini mencapai puncak kejayaannya. Mahmud mengadakan ekspedisi ke utara India selama 17 tahun dan mendirikan kotanya di sana. Penaklukan wilayah India diawali oleh sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Muhammad Ibnul Qasim Ats-Sakfi yang terjadi di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ekspedisi tersebut berhasil melaju hingga wilayah utara India dan menaklukkan kota Daibal, bahkan akhirnya mendirikan sebuah masjid di sana. Ibnu Qasim menempatkan 4.000 orang pasukan di sana untuk menjaga wilayah tersebut, dan semenjak itu jadilah Daibal kota Arab pertama di India. Setelah penaklukan pertama ini, penaklukan demi penaklukan pun terjadi silih berganti di India. Akan tetapi kekuatannya belum sebanding dengan penaklukan yang pertama tadi. Akibatnya, eksistensi kaum muslimin di India melemah, dan selama dinasti Abbasiyah mereka hanya berhasil mempertahankan wilayah yang telah dikuasainya dengan sedikit tambahan dengan menggabungkan beberapa daerah sekitarnya. Demikian seterusnya, mereka hanya menguasai daerah antara Kabul, Kashmir, dan Multan. Tokoh kali ini yang menjadi batu loncatan pertama bagi para penakluk setelahnya. Sejak tahun 1000 Masehi hingga 1026 Masehi, Mahmud telah memimpin 17 kali ekspedisi ke India dan selalu memperoleh kemenangan dalam setiap ekspedisi. Ekspedisi pertamanya terjadi tahun 1000 terhadap kota-kota garis depan Khyber Pass. Ia berhasil merebut benteng dan kota tersebut. Sementara ekspedisi terakhirnya tahun 1027 dilakukan di wilayah yang didiami suku Jat. Serangkaian penaklukan yang gemilang tentunya tak lepas dari dua faktor utama. Yang pertama tentunya pertolongan Allah, dan kedua jasa besar pasukan berkuda yang dibentuk oleh Sultan Mahmud yang jumlah personilnya menurut riwayat sebagian sejarawan Arab dan Orientalis mencapai 100.000 orang, masing-masing menunggang kuda dan bersenjata lengkap. Demikian pula pasukan bergajah yang menjadi ujung tombak dalam berbagai peperangan kaum muslimin di India. Karenanya Sultan Mahmud sangat memperhatikan senjata yang satu ini, hingga terkadang beliau rela berdamai dengan beberapa penguasa India dengan imbalan sejumlah gajah. Meskipun telah menaklukkan banyak tempat di India, Mahmud tidak menancapkan kekuasaannya di daerah-daerah taklukan tersebut kecuali di Punjab. Berkat ekspedisinya yang terus-menerus tersebut, hampir seluruh wilayah India Utara jatuh ke tangan Mahmud. Secara politis, ekspedisi ini membuka jalan bagi penaklukan India di masa yang akan datang oleh pasukan Islam. Selama 34 tahun masa pemerintahannya, Sultan Mahmud sangat memperhatikan masalah kebudayaan dan pengetahuan. Ia dikenal sebagai pelindung terbesar bagi perkembangan ilmiah abad ke-11. Sultan Mahmud membawa peradaban Hindu dan Islam ke arah hubungan yang dekat dan saling tukar ide.
Mahmud memerintah sekitar 30 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1030 Masehi. Dinasti Ghaznawiyah tidak bertahan lama setelah kematiannya. Tanda-tanda kelemahan dinasti ini semakin terlihat ketika Mas'ud III wafat pada 1115 Masehi. Konflik internal menyebabkan naiknya Sultan Bahram Shah sebagai penguasa Seljuk. Sultan Bahram adalah penguasa Ghaznavi terakhir yang menguasai Ghazni. Alauddin Husain yang berasal dari dinasti Ghurid menaklukkan kota tersebut pada tahun 1151 untuk membalaskan dendam kematian kakaknya. Ia meratakan seluruh kota dan membakarnya dalam 7 hari. Ia mendapat gelar Jahan Sos, yang berarti pembakar dunia. Akibatnya ibu kota dipindahkan ke Lahore, dan kekuatan Ghaznawiyah dipindahkan ke utara India sampai akhirnya ditaklukkan oleh Ghurid pada 1186.